Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nilai Plus. Dalam beberapa video mendatang, kita akan mengiringi perjalanan Nabi Agung kita Muhammad SAW dari semenjak beliau lahir, masa kanak-kanak, masa remaja hingga menikah, masa-masa dakwah hingga beliau wafat. Jika konten ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, kita mulai saja narasi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir Allah, memiliki garis keturunan yang mulia dan terhormat di kalangan masyarakat Arab. Nasab beliau bersambung kepada Nabi Ibrahim (alaihi-wassalam) melalui jalur Ismail (alaihi-wassalam). Berikut adalah garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdu Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ayy, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Al-Nadr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Kabilah beliau adalah Quraisy, salah satu suku yang paling dihormati di Makkah, karena mereka menjaga Ka'bah dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Arab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Makkah. Tahun tersebut dikenal sebagai Tahun Gajah karena peristiwa serangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, gubernur Yaman, untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, serangan tersebut gagal total setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Fil. Ibunda Nabi, Aminah binti Wahab, melahirkan beliau dalam keadaan yatim, karena sang ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Aminah masih mengandung. Setelah melahirkan, Aminah memberi nama Muhammad, yang berarti, yang terpuji. Sebuah nama yang belum lazim di kalangan masyarakat Arab saat itu. Peristiwa menakjubkan saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan berbagai peristiwa luar biasa yang menjadi tanda kenabian beliau, di antaranya. 1. Cahaya yang menerangi dunia. Ibunda Aminah menceritakan bahwa saat melahirkan Nabi Muhammad, ia melihat cahaya yang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam, wilayah Suriah saat ini. 2. Runtuhnya Istana Kisra. Pada malam kelahiran Nabi, terjadi retakan besar pada Istana Kisra, Raja Persia, dan 14 balkon istana tersebut runtuh. Ini dianggap sebagai pertanda runtuhnya kekuasaan Persia di masa depan. 3. Padamnya api di kuil Persia. Api yang disembah oleh kaum Majusi di Persia, yang telah menyala selama ribuan tahun, padam secara tiba-tiba. Hal ini juga dipandang sebagai simbol kehancuran penyembahan berhala dan penyembahan api. 4. Danau Sawa mengering. Danau Sawa, yang dianggap suci oleh sebagian kaum penyembah berhala, tiba-tiba mengering. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setelah kelahirannya, Nabi Muhammad diasuh oleh seorang wanita mulia dari Bani Sa'ed, yaitu Halimah As-Sadiyah, sebagai ibu susu. Selama dalam asuhan Halimah, keberadaan Nabi Muhammad membawa keberkahan bagi keluarga tersebut, seperti melimpahnya hasil susu ternak mereka. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Kehadirannya membawa tanda-tanda kenabian yang diakui oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang wahyu sebelumnya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah awal dari misi besar yang akan mengubah sejarah manusia, membawa ajaran tauhid, dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh dunia. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah lahir sebagai yatim, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibundanya, Aminah binti Wahab. Namun, kehidupan masa kecil Nabi penuh dengan cobaan, yang membentuk kepribadian beliau sebagai sosok yang tangguh dan penuh kasih. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunda beliau wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang merupakan pemimpin suku Quraisy. Abdul Muthalib sangat mencintai cucunya ini. Meskipun Abdul Muthalib memiliki banyak anak dan cucu, ia memberikan perhatian khusus kepada Muhammad kecil. Ada beberapa kisah yang menggambarkan kedekatan mereka. 1. Keistimewaan di tempat duduk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di dekat Ka'bah yang hanya diperuntukkan bagi dirinya. Tak seorang pun, termasuk anak-anaknya, diizinkan duduk di sana. Namun, Muhammad kecil sering duduk di tempat tersebut, dan Abdul Muthalib tidak pernah melarangnya. Bahkan,
Ia berkata kepada orang-orang, "Biarkan cucuku ini. Dia akan menjadi orang besar suatu hari nanti." 2. Perhatian dan kasih sayang kakek. Abdul Muthalib sangat peduli pada Muhammad kecil. Beliau sering membawanya ke tempat pertemuan penting, memperkenalkannya kepada orang-orang terhormat, dan melindunginya dari gangguan. Namun, kebersamaan ini tidak berlangsung lama. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum wafat, Abdul Muthalib mempercayakan pengasuhan Muhammad kepada salah satu putranya, Abu Thalib, paman Nabi. Nabi Muhammad dalam asuhan paman Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang yang sederhana, namun sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ia menerima amanah untuk merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang, meskipun kondisi ekonominya tidak terlalu baik. Kedekatan dengan Abu Thalib. Abu Thalib menganggap Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Ia selalu memastikan Nabi mendapat perlakuan yang baik. Dalam berbagai kesempatan, Abu Thalib melibatkan Muhammad dalam aktivitasnya, termasuk perjalanan dagang ke Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 12 tahun, beliau ikut serta dalam perjalanan dagang Abu Thalib ke Syam. Dalam perjalanan ini, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira di kota Busra. Buhaira mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad dan memperingatkan Abu Thalib untuk menjaga anak tersebut dari bahaya. Perlindungan dan dukungan Abu Thalib. Seiring bertambahnya usia, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Meskipun bukan orang kaya, Abu Thalib selalu mendukung Nabi, baik secara emosional maupun moral. Dukungan ini terus berlanjut hingga masa kerasulan Nabi. Ketika Nabi SAW mulai menyampaikan dakwah Islam, Abu Thalib menjadi pelindung utama yang menjaga beliau dari ancaman suku Quraisy, meskipun Abu Thalib sendiri tidak masuk Islam. Pelajaran dari masa kecil Nabi. Masa kecil Nabi Muhammad SAW bersama kakek dan pamannya menunjukkan kecintaan yang tulus. Abdul Muthalib dan Abu Thalib memberikan kasih sayang tanpa syarat, meskipun dalam keadaan sulit. Pembentukan karakter, kehidupan yang penuh ujian membentuk Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang sabar, tegar, dan penyayang. Dukungan keluarga, peran kakek dan paman sangat besar dalam melindungi Nabi SAW dan membimbingnya di awal kehidupan. Kehidupan ini menjadi pondasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjalani misi kerasulannya sebagai pembawa risalah Islam. Masa remaja Nabi Muhammad SAW penuh dengan keutamaan dan teladan yang memberikan pengaruh besar terhadap kaum Quraisy. Berikut adalah rangkuman mengenai kehidupan beliau pada masa tersebut. 1. Kepribadian mulia. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan akhlaknya yang luhur, seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini membuat beliau sangat dihormati oleh kaum Quraisy, meskipun saat itu mereka masih dalam kejahiliahan. 2. Julukan Al-Amin. Kaum Quraisy memberi beliau julukan Al-Amin yang bermakna, yang terpercaya, karena Nabi Muhammad SAW selalu berkata jujur dan menjaga amanah. Julukan ini menjadi bukti pengakuan masyarakat terhadap kepribadian beliau, bahkan sebelum beliau diutus sebagai rasul. 3. Kegiatan berdagang. Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sejak usia muda untuk membantu pamannya, Abu Thalib. Beliau berdagang ke wilayah-wilayah seperti Syam atau Suriah saat ini dan Yaman. Dalam berdagang, beliau selalu berlaku jujur, tidak curang, dan menghormati hak-hak orang lain. Sifat ini membuat beliau dipercaya oleh para pedagang Quraisy. Cara berdagang Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam etika bisnis. Beliau dikenal karena kejujuran, integritas, dan transparansinya dalam setiap transaksi. Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan kualitas barang dagangannya tanpa menyembunyikan cacat atau kekurangannya. Beliau juga tidak pernah menaikkan harga secara berlebihan demi keuntungan pribadi. Kepribadiannya yang santun, ramah, dan penuh kasih sayang menarik banyak pelanggan, membuat mereka merasa dihormati dan diperlakukan dengan adil. Keberhasilan beliau dalam berdagang bukan hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan cara ini, beliau mendapat julukan Al-Amin dan menjadi panutan dalam dunia perdagangan yang berlandaskan akhlak mulia. 4. Peristiwa penting di masa muda. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Nabi Muhammad SAW adalah Hilful Fudhul, sebuah perjanjian untuk membela keadilan dan melindungi hak orang-orang lemah di Mekah. Beliau turut serta dalam perjanjian ini pada usia sekitar 20 tahun. Peristiwa Hilful Fudhul terjadi sebagai respons atas ketidakadilan yang meluas di Mekah, khususnya terhadap para pedagang dan orang-orang lemah.
Penyebab utamanya adalah kasus seorang pedagang Yaman yang ditipu oleh seorang pembesar Quraisy. Meskipun pedagang itu meminta keadilan, para pemuka Quraisy enggan membantunya karena takut pada pelaku yang berpengaruh. Melihat situasi ini, sekelompok tokoh Quraisy yang peduli terhadap keadilan, termasuk Nabi Muhammad SAW, bersepakat untuk membentuk perjanjian bernama Hilful Fudhul. Tujuan perjanjian ini adalah melindungi hak-hak orang yang terzalimi dan menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial. Pengaruh pada kaum Quraisy. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang istimewa sejak muda membuat beliau menjadi teladan yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Hal ini memudahkan dakwah Islam yang beliau bawa di kemudian hari, meskipun banyak tantangan yang dihadapi dari para pembesar Quraisy yang menolak kebenaran. Dengan kehidupan yang penuh keteladanan sejak masa remaja, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada umat manusia bagaimana menjalani hidup yang penuh kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebenaran. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid adalah sebuah kisah yang penuh keindahan, cinta, dan keberkahan. Khadijah, seorang wanita terpandang dari suku Quraisy, dikenal sebagai pedagang kaya raya yang cerdas, bijaksana, dan berakhlak mulia. Meskipun telah menikah 2 kali sebelumnya, ia tetap menjadi sosok yang dihormati di Mekah. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang dikenal dengan kejujuran, kesantunan, dan sikap amanahnya. Julukan Al-Amin yang disematkan kepadanya menjadi bukti pengakuan masyarakat akan kepribadian beliau. Awal pertemuan yang menginspirasi. Kisah mereka bermula ketika Khadijah, yang sering mempercayakan perniagaan kepada para pemuda terpercaya, mendengar tentang reputasi Nabi Muhammad SAW. Ia pun menawarkan pekerjaan kepada beliau untuk memimpin kafilah dagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran itu, dan perjalanan dagang tersebut berlangsung dengan sukses besar. Selain keuntungan yang melimpah, Khadijah juga mendengar laporan dari Maisarah, pelayannya, tentang kejujuran, kebijaksanaan, dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Lamaran yang penuh keberanian. Terpesona oleh akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW, Khadijah memberanikan diri untuk melamar beliau melalui seorang sahabatnya, Nafisah binti Muniyah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun perbedaan usia cukup besar, Nabi Muhammad SAW menerima lamaran tersebut setelah berkonsultasi dengan pamannya, Abu Thalib, yang juga mendukung keputusan ini. Pernikahan yang berkah. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 20 ekor unta muda, yang menunjukkan penghormatan beliau terhadap Khadijah. Ini juga menampik tuduhan Nabi SAW menikahi Khadijah karena kekayaannya. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan 2 insan, tetapi juga menjadi awal dari perjalanan hidup yang penuh keberkahan. Khadijah, pendamping setia. Selama pernikahan mereka, Khadijah menjadi pendamping setia yang selalu mendukung Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkah kehidupannya. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro, Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan, menguatkan, dan mempercayai kerasulan beliau. Ia juga mengorbankan harta, waktu, dan tenaga untuk mendukung dakwah Islam. Dari pernikahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi mereka 6 anak, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Keindahan rumah tangga mereka menjadi teladan bagi umat manusia tentang cinta yang tulus, pengorbanan, dan keimanan yang kokoh.